Ya, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Mas Adi, kalau kita berbicara terkait sindiran Puan terhadap Ganjar, sebelumnya ia menyebutkan pemimpin itu seharusnya berada di lapangan dan bukan di medsos. Ini apakah memang PDIP juga memiliki ketidakpuasan terhadap kinerja Ganjar sebagai pemimpin daerah? Secara tersirat memang ingin mengatakan Ganjar selama ini terlampau asik main di media, sehingga lupa down to earth menyapa langsung, memeluk hati masyarakat di Jawa Tengah secara keseluruhan yang memang banyak hal terdampak secara ekonomi di saat pandemi semacam ini. Nah, substansi yang sebenarnya ingin disampaikan adalah bahwa sebenarnya Ganjar tidak sehebat dan tidak sementereng yang selama ini dicitrakan orang. Ini yang saya sebut tadi, bahwa Ganjar yang katanya punya kinerja baik, tapi dengan sindiran Puan atau pernyataan Bambang Pacul, ini kan menegaskan bahwa sebenarnya Ganjar ini hanya ramai di media, dia hanya seolah-olah bekerja, tapi kinerjanya juga sama sebenarnya dengan kepala-kepala daerah lain yang sebenarnya tidak terlampau moncer dan mentereng betul. Nah, ini yang saya sebut sebagai, ini secara tidak langsung sebenarnya mendowngrade, mendiskreditkan dan bahkan meruntuhkan kredibilitas Ganjar Pranowo yang selama ini dinilai punya kinerja dan citra positif. Kalau yang mengkritik ini adalah kelompok oposisi atau outsider yang selama ini memang berseberangan secara biner dengan Ganjar Pranowo, mungkin publik ini menganggap sebagai sebuah nyinyiran, dianggap sebagai sesuatu yang gagal move on, dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Tapi problemnya adalah ketika Puan dan Bambang Pacul adalah dua orang yang cukup inti, orang yang cukup berpengaruh juga di PDIP mengatakan ini, tentu ini ada sesuatu yang menyebutkan ini adalah sebagai upaya untuk menyebutkan bahwa memang Ganjar sebenarnya saat ini itu tidak hebat kerjanya, tapi dia hanya besar pencitraan di media. Itu yang saya sebut sebagai bahwa Ganjar secara perlahan digergaji kredibilitasnya sebagai pemimpin yang konon memiliki elektabilitas yang tinggi. Pesan politik yang cukup sederhana ingin disampaikan adalah bahwa banyak kader-kader PDIP sebenarnya yang cukup potensial, yang bekerja dalam hening, yang bekerja dalam sunyi, tapi karena tidak punya akses kemewahan dengan media sosial, karena jarang diliput oleh media, tapi kinerjanya cukup baik. Kan ini yang sebenarnya logika ingin dibalik oleh sindiran Puan ataupun serangan dari Bambang Pacul itu. Ini yang saya kira menjadi rumit karena persaingan di antara internal cukup terbuka. Bagi saya di PDIP, persaingan terbuka antar kader semacam ini cukup jarang. Biasanya selesai oleh ketua umum, biasanya selesai diundang, dievaluasi dalam rapat-rapat internal. Maka tidak mengherankan sebenarnya ketika Rudy FX kemudian mengatakan, kalau memang Ganjar dinilai salah, Ganjar dinilai offset, kenapa dia tidak dipanggil, dievaluasi dan direm supaya tidak terlampau agresif, misalnya gairah politik menuju 2004-nya bisa dihentikan sementara. Kan itu adalah suatu. Tapi kita yang melihat ini persoalan dari jauh, berarti apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu sudah masuk kategori extraordinary. Sudah luar biasa ini tingkat kesalahannya. Sepertinya kalau Bambang Pacul itu betul, Ganjar misalnya sudah menganggap pengurus-pengurus di DPD Jawa Tengah itu tidak terlampau penting. Ganjar misalnya hanya takut dan sungkemnya kepada ketua umum. Sementara pengurus di bawah level ketua umum misalnya ini tidak terlampau dihormati. Itu kan menjadi problem secara psikologi politik di internal. Tapi poin saya adalah ke depan kalau Ganjar memang tetap punya mimpi untuk maju di Pilpres, kuncinya satu, yaitu mendapatkan restu ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Karena kalau kita mengacu kepada hasil Kongres PDIP yang kelima, bahwa persoalan pencapresan itu semua sangat tergantung sang ketua umum. Disitulah ada veto player, satu-satunya the one and only, Megawati yang paling bisa menentukan siapa yang dianggap paling layak untuk maju Pilpres. Ganjar percuma punya elektabilitas yang menjulang hampir menyentuh langit, punya bekal elektabilitas yang cukup tinggi, akan percuma kalau restu dan rekomendasi partai akhirnya tidak jatuh kepada Ganjar Pranowo. Kalaupun toh akhirnya PDIP misalnya memilih anak biologis dan ideologinya tah politik Soekarno yang akan diusung, Puan Maharani, Tuan Putri Puan Maharani misalnya, tentu PR-nya adalah selama rentang 3 tahun ini
Puan harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa dia juga punya bekal popularitas dan elektabilitas yang sama. Bagaimana mungkin misalnya Puan ini bisa dipilih dan disukai oleh publik, kenal pun orang juga tidak. Padahal Puan selama 5 tahun pernah punya keistimewaan sebagai Menko, saat ini sebagai posisi puncak di Senayan, sebagai Ketua DPR. Ini mestinya dikapitalisasi oleh Puan, supaya profiling, pencitraan, kinerjanya secara perlahan diendus oleh publik. Dan Puan juga mestinya sudah bisa membuat citra DPR jauh lebih baik dari level kinerja, kehadiran anggota dewan. Artinya ketika menjadi ketua DPR, Puan secara perlahan memberikan dampak positif yang kemudian orang melihat ini sebagai kinerja yang kemudian ditunjukkan oleh sang ketua DPR yang baru. Kalau itu tidak dilakukan agak berat. Bagaimana mungkin memaksakan Puan yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi? Ini yang saya kira menjadi persoalan cukup serius ketika ingin memaksakan Puan untuk disorong maju. Karenanya menurut saya terlampau menurunkan grade PDIP kalau 2024 hanya mengincar posisi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Karenanya PDIP yang secara partai ini 2 digit, 20% elektabilitasnya saat ini, ada kader yang namanya Ganjar Pranowo, mestinya yang diincar itu adalah hat-trick kemenangan ketiga di 2024, bukan mengincar posisi yang kedua. Itu saja sih sebenarnya yang kemudian menjadi tarik ulur persoalan yang terjadi di internal PDIP saat ini. Baik, ini dengan pembulian yang diterima oleh Ganjar dari rekan-rekan sesamanya di PDIP, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan Ganjar kalau Anda melihatnya, Mas Adi? Ya, Ganjar tentu saja akan melakukan tabayun, klarifikasi, terutama kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak beralasan, bahwa dia dituduh agresif membangun kekuatan menuju 2024 pastinya akan dibantah. Misalnya melalui medsos ataupun telah membentuk tim sukses. Itu yang paling mungkin bisa dilakukan oleh Ganjar supaya pembulian, kritik keras itu bisa dihentikan. Cuman kan problemnya orang seperti Bambang Pacul, orang yang menjadi bapilu di PDIP, nggak mungkin dia ngomong tanpa data yang valid. Kita menyebutnya nggak mungkin ada api tanpa ada asap, atau nggak mungkin ada asap tanpa ada api. Artinya pasti ada informasi valid yang sebenarnya sudah didapatkan bahwa Ganjar sebenarnya sudah memang serius dan bergerilya membangun kekuatan politik di mana semua kader PDIP yang lain itu bekerja membuktikan diri supaya meningkatkan citra PDIP di masa yang akan datang. Kok Ganjar sepertinya sekali mendayung 2 pulau terlampaui, bekerja sebagai gubernur tapi juga punya mimpi untuk 2024, sesuatu yang sebenarnya belum diputuskan secara resmi. Paling itu yang mungkin bisa dilakukan oleh Ganjar Pranowo, pembelaan diri bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Itu opsi normatifnya, karena biar bagaimanapun Ganjar Pranowo bisa jadi gubernur, bisa jadi anggota dewan, karena selama ini melekat pada dirinya jubah sebagai kader PDIP. Dan kalau dilepas jubah itu, saya kira Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa. Nah, banyak orang yang mengatakan kemungkinan juga Ganjar akan lompat pagar, bergabung dengan partai politik yang lain, ya, yang juga punya keinginan supaya punya capres kuat di 2024. Saya tidak terlampau yakin akan ada partai politik besar yang kemudian bersedia menyediakan perahu untuk mengusung Ganjar. Kenapa? Karena kalau melihat kecenderungan partai politik saat ini, itu punya jagoan masing-masing. Golkar sudah menveto dan mengamanatkan supaya Airlangga Hartarto maju Pilpres 2024. Nggak mungkin tiket emas ini diberikan kepada newcomer seperti Ganjar Pranowo hanya punya bekal elektabilitas. Tapi dia adalah orang baru dan mengorbankan Airlangga. Begitupun dengan Gerindra, sudah mematok Prabowo Subianto untuk maju. Paling mungkin orang berhitung, kalau Ganjar tetap bermimpi ingin jadi presiden, tentu dia harus ikut beauty contest, ikut konvensi yang akan dibuka oleh Partai Nasdem. Paling mungkin kesempatannya juga 50-50. Kalau nama-nama besar seperti Ridwan Kamil, Anies Baswedan ikut bertanding, belum tentu di situ Ganjar Pranowo itu lolos. Ya paling mau lewat PKB. PKB jelas sudah mematok Caimin, Muhaimin Iskandar sebagai capres. Begitupun dengan partai politik yang lain. PKS punya jagoan yang akan diusung, PAN punya jagoan akan diusung, P3 juga punya jagoan. Ini yang
kemudian orang publik kalau sekedar ngomong basa-basi dan bicara, mungkin saja akan ada partai politik yang lain bisa mengusung Ganjar Pranowo. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika bicara tentang kalkulasi politik, saya membaca itu sangat mustahil. Karena ketua umum partai politik saat ini juga bermimpi dan berhasrat maju di Pilpres 2024. Tujuan sekundernya adalah mengamankan suara pileg di level pusat, kabupaten, kota, dan provinsi. Tujuan manisnya tentu menang Pilpres. Dan tidak mungkin mereka ketika membangun partai sudah berdarah-darah bertahun-tahun, memberikan karpet kuning, karpet biru, karpet hijaunya kepada orang yang sebenarnya sudah dibuang oleh partainya. Itu yang saya tangkap. Makanya jalan terbaik bagi Ganjar saat ini adalah bagaimana tetap menjaga posisinya yang terus berada di orbit pemberitaan politik yang dinilai sebagai capres paling potensial. Tapi itu semua tidak akan cukup kalau restu politik tidak diberikan oleh ketua umum kepada Ganjar Pranowo sebagai orang yang akan diusung nantinya. Maka PR terbesar Ganjar saat ini yaitu meluluhkan, meminta restu, meminta rekomendasi kepada ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri supaya rekomendasi itu jatuh kepada dirinya, bukan kepada yang lain. Itu PR terbesarnya sebenarnya. Baik, Mas Adi, ini artinya kita masih akan saksikan ke depan babak selanjutnya dari drama antara Ganjar dan juga rekan lainnya atau sesama rekannya di PDIP. Terima kasih banyak Mas Adi sudah hadir bersama kami di Good Morning Jakarta pagi ini.